Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dihadapkan suatu problema yang berat, karena Nabi sebelum wafat tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan mengganti sebagai pemimpin umat. Di tengah kekosongan pemimpin, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di tempat Saqifah Bani Sa'idah di kota Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Musyawarah tersebut berjalan cukup alot, karena masing-masing pihak sama-sama berhak menjadi pemimpin umat Islam. Pada saat itu, Abu Bakar menunjuk dua orang yang dikenal sangat dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar mengusulkan agar memilih satu di antara keduanya untuk menjadi khalifah. Namun, usulan Abu Bakar justru ditolak oleh keduanya dan balik menunjuk dan memilih Abu Bakar. Secara cepat dan tegas, Umar mengayunkan tangannya ke Abu Bakar dan membaiatnya, diikuti oleh Abu Ubaidah, dan akhirnya diikuti kaum Ansor untuk membaiat Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar memerintah, beliau menunjukkan sebagai khalifah yang bijaksana. Berikut prestasi-prestasi dan jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq ketika menjabat sebagai khalifah, antara lain: 1. Memerangi orang-orang murtad. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, pernah terjadi persoalan disintegrasi, yaitu beberapa suku bangsa Arab melepaskan diri dari sistem kekhalifahan umat Islam. Dan terjadi pula bentuk pembangkangan, misalnya seperti menolak membayar zakat, tidak mengakui sistem pemerintahan Islam, dan bahkan ada yang kembali ke agama lama, yaitu menyembah berhala. Mereka hanya beralasan bahwa mereka loyal dengan perjanjian dengan Nabi, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada lagi alasan untuk tetap loyal kepada Islam. Dampak dari kuatnya sifat paternalistik itu, maka ketika pemimpin mereka memeluk Islam, maka rakyatnya juga Islam semua. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan adanya gerakan murtad atau riddah dan menimbulkan ancaman bagi persatuan dan stabilitas pemerintah pada masa itu. Menghadapi keadaan tersebut, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersikap tegas, misalnya dengan memerangi suku-suku yang tidak mau membayar zakat. Dengan ketegasan beliau, banyak di antara mereka berpikir tunduk pada pemerintahan Islam, dan selebihnya mereka memilih melawan dan berperang dengan pasukan Islam. Para pembangkang itu dipimpin oleh para nabi palsu, antara lain: 1. Aswad al-Ansi, pemimpin suku Badui di Yaman. 2. Tulaihah bin Khalid al-Asadi, pengikutnya berasal dari Bani Asad, Bani Ghatafan, dan Bani Amir. 3. Malik bin Nuwairah yang menguasai Bani Yarbu dan Bani Tamim. 4. Musailamah al-Kadzab yang mendapat pengikut dari Bani Hanifah di Yamamah dan merupakan pemimpin dari pasukan murtad yang terdiri dari 40.000 orang melawan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan Khalid bin Walid yang disebut Perang Yamamah. Seluruh perang melawan pemberontak yang murtad, pasukan muslim berhasil memenangi seluruh pertempuran. Dengan kemenangan itu, maka kewibawaan Islam kembali naik. Akhirnya, seluruh kaum Jazirah Arab menyatakan tunduk dengan aturan Islam. 2. Kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran merupakan upaya keras Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sehingga dapat memberi manfaat sampai sekarang. Dan akhirnya kita dapat mengenal adanya mushaf Al-Quran yang sebelumnya tertulis di berbagai tempat dan berbagai benda. Upaya pengumpulan wahyu Allah itu merupakan saran dari Umar bin Khattab yang khawatir akan hilangnya mushaf-mushaf yang berserakan. Kemudian, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Thabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Karena beliau merupakan sekretaris pribadi yang dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu menulis wahyu yang turun kepada Nabi.
Setelah ditulis Zaid bin Sabit tersebut kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Setelah selesai, mushaf ayat-ayat Al-Quran tersebut disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggalan beliau, mushaf disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab dan juga salah satu istri Nabi. 3. Perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar merencanakan penyebarannya ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan dua panglima yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Haris. Mereka mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainnya yaitu Anbar, Daumatul Jandal, dan Fars. Peperangan dihentikan setelah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Suriah. Ia diperintahkan untuk membantu pasukan muslim yang mengalami kesulitan menghadapi pasukan Bizantium yang sangat besar. Komando pasukan kemudian dipegang oleh Musanna bin Haris. Kekaisaran Bizantium dijadikan kota Damaskus, Syria sebagai pusat pemerintahan di wilayah Arab dan sekitarnya. Untuk menghadapi mereka, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan beberapa pasukan yaitu 1. Pasukan Yazid bin Abu Sofyan ke Damaskus. 2. Pasukan Amru bin As ke Palestina. 3. Pasukan Syurahbil bin Hasanah ke Yordania. 4. Pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Ketika itu, pasukan Islam berjumlah 18.000 orang, pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Pasukan Islam mengalami kesulitan. Khalifah Abu Bakar segera memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Syam. Perjalanan mereka selama 18 hari di dua lembah padang pasir yang belum pernah dilewatinya. Pertempuran akhirnya pecah di pinggir sungai Yarmuk, sehingga dinamakan Perang Yarmuk. Ketika perang sedang terjadi, ada kabar bahwa Abu Bakar meninggal. Beliau digantikan Umar bin Khattab. Khalid bin Walid kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Islam dan menjadi kunci utama runtuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab. Masa Khalifah Umar bin Khattab. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab berlangsung sekitar 10 tahun. Umar bin Khattab menjadi khalifah karena ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar sebelum wafat untuk menggantikan kedudukannya sebagai khalifah kedua. Berikut prestasi-prestasi dan jasa-jasa Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, antara lain. 1. Memperluas wilayah. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Pada 634 Masehi, tentara Muslim sebanyak 46.000 orang mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmuk. Di bawah Umar, ekspansi Islam dimulai. Ibu kota Suriah, Damaskus, dikuasai pada 635 Masehi. Setahun setelah kemenangan di Yarmuk, seluruh daerah Suriah jatuh ke kekuasaan Islam. Suriah dijadikan basis, perluasan daerah diteruskan ke Mesir, di bawah kepemimpinan Amr bin Ash. Irak di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu kota Mesir Alexandria ditaklukkan pada 641 Masehi. Begitu pula ibu kota Persia Al-Madain yang dikuasai pada tahun 637 Masehi. Kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Karena luasnya daerah kekuasaan tersebut, maka Umar bin Khattab membagi daerah menjadi beberapa provinsi dan tiap provinsi ditunjuk satu gubernur. 2. Menata administrasi dan keuangan pemerintah. Penataan bidang administrasi dan keuangan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dilakukan dengan membentuk Baitul Mal yang khusus untuk mengurusi keluar masuknya keuangan dan kekayaan negara, dan juga membentuk Dewan Perang yang mengurusi administrasi pertahanan dan keamanan negara. 3. Penetapan kalender Hijriah. Penetapan kalender Hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab bertujuan untuk membedakan kebudayaan Islam dengan non-Muslim. Permulaan tahun Hijriah didasarkan pada peristiwa hijrah
Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tanggal 1 Muharram. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Umar bin Khattab wafat dalam tikaman Abu Lu'lu'ah ketika itu sedang menjadi imam sholat subuh. Menjelang wafat, Khalifah Umar bin Khattab membentuk sebuah dewan yang membahas pengganti beliau. Anggota dewan tersebut terdiri dari 6 orang yang mempunyai kedudukan tinggi di kalangan umat Islam, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Waqqas. Dan selain itu masih ada satu lagi, yaitu Abdullah bin Umar, putra khalifah sendiri. Namun Khalifah Umar bin Khattab tidak menghendaki putranya disertakan sebagai anggota dewan, karena takut menimbulkan kesalahpahaman umat Islam bahwa Khalifah Umar bin Khattab telah menyiapkan putra mahkota. Dan yang terpilih yaitu Utsman bin Affan, dan ia memimpin selama 12 tahun. Prestasi dan jasa-jasa yang Utsman bin Affan raih yaitu 1. Merenovasi dan mempercantik Masjid Nabawi di Madinah yang telah dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. 2. Membuat mushaf yang standar untuk menghindari perselisihan pembelajaran Al-Quran, kemudian menggandakan menjadi 5 mushaf. 3. Membentuk angkatan laut yang kuat atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat gubernur di Damaskus. 4. Memperluas kekuasaan Islam sampai ke berbagai wilayah. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Menjelang berakhirnya kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, tersebar fitnah yang keji di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di daerah Basrah, Mesir, dan Kufah. Fitnah yang sangat keji itu dihembuskan oleh orang-orang munafik yang dimotori oleh Abdullah bin Saba. Ia sebenarnya orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Upaya Abdullah bin Saba ternyata membuahkan hasil. Banyak kaum muslimin yang terpengaruh hasutan itu, dan keadaan menjadi kacau dan posisi Khalifah Utsman bin Affan sangat terjepit. Namun, beliau tetap menolak untuk dikawal secara khusus sebagai usul para sahabatnya. Akhirnya, para pemberontak dapat menyerbu kediaman Khalifah Utsman bin Affan. Ketika itu, Khalifah Utsman bin Affan sedang menjalankan ibadah puasa sunnah dan membaca Al-Quran. Meski demikian, orang-orang munafik itu tak peduli dan berhasil membunuh beliau. Setelah Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Beberapa dari kalangan kaum muslimin mengusulkan agar posisi kekosongan pimpinan itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun usulan itu ditolak oleh sebagian kaum muslimin, terutama Muawiyah bin Abu Sufyan. Di bawah pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, mereka menuntut agar orang yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan ditemukan dan dihukum terlebih dahulu, dan baru kemudian membahas tentang pergantian kekuasaan. Namun, di pihak Ali bin Abi Thalib lebih mementingkan adanya pimpinan untuk meredamkan kekacauan. Setelah itu mengejar para pemberontak dan pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Dua pendapat yang berbeda tersebut akhirnya memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Apalagi setelah Ali bin Abi Thalib ditetapkan menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Ada beberapa pihak yang tetap tidak mau mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali pada akhirnya dibunuh oleh Ibnu Muljam dari golongan Khawarij. Prestasi dan jasa-jasa yang diraih oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap, 2. Membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, 3. Memajukan bidang ilmu bahasa, 4. Bidang pembangunan, 5. Di bidang pemerintahan, 6. Di bidang politik militer.